Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta, hal yang tak pernah akan selesai dibahas sampai kapanpun. Dari banyaknya kisah cinta umat manusia, hanya ada dua akhir, yakni bahagia dan kecewa. Berani mencintai, berarti berani mengambil resiko untuk patah hati. Mungkin kita sering mendengar, ada teman atau sahabat menelikung cinta, atau kala harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa orang yang kita cintai justru memilih sahabat sendiri untuk dinikahi. Tak terbayang bagaimana perasaan itu. Tapi tahukah muslimin dan muslimat, ternyata kisah seperti itu sudah terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kisah dari sahabat Rasulullah, yaitu Salman Al-Farisi, yang darinya kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah terpuji sebagai seorang mukmin sejati. Kisah tersebut termaktub dalam kitab Sifat Al-Safwah, karya Ibnu Al-Jauzi. Namun sebelum lanjut, mari kita sukai video ini dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Salman Al-Farisi, beliau merupakan seorang mantan budak dari Isfahan, Persia. Kisah cinta Salman terjadi saat ia tinggal di Madinah. Setelah menjadi muslim dan menjadi salah satu sahabat dekat Rasulullah SAW, Salman diam-diam menaruh perasaan pada seorang muslimah yang berasal dari kalangan Ansar. Demi menyempurnakan sunnah Nabi SAW, maka Salman pun memantapkan hati untuk melamar pujaan hatinya tersebut. Namun, ia tak berani melamarnya. Sebagai seorang imigran, ia merasa asing dengan tempat tinggalnya, yaitu Madinah. Bagaimana adat melamar wanita di kalangan masyarakat Madinah? Bagaimana tradisi Ansar saat mengkhitbah wanita? Demikian yang dipikirkan Salman. Ia tak tahu menahu mengenai budaya Arab. Tentu saja tak bisa sembarangan tiba-tiba datang mengkhitbah wanita tanpa persiapan matang. Kemudian Salman mendatangi seorang sahabatnya yang merupakan penduduk asli Madinah, yaitu Abu Darda. Ia bermaksud meminta bantuan Abu Darda untuk menemaninya saat mengkhitbah wanita impiannya. Mendengarnya, Abu Darda pun begitu girang. Subhanallah, walhamdulillah, ujar Abu Darda begitu senang mendengar sahabatnya berencana untuk menikah. Ia pun memeluk Salman dan bersedia membantu dan mendukungnya. Setelah beberapa hari mempersiapkan segala sesuatu, Salman pun mendatangi rumah sang gadis dengan ditemani Abu Darda. Keduanya begitu gembira. Setiba di rumah wanita solehah tersebut, keduanya pun diterima dengan baik oleh tuan rumah. Saya adalah Abu Darda, dan ini adalah saudara saya, Salman dari Persia. Allah telah memuliakan Salman dengan Islam. Salman juga telah memuliakan Islam dengan jihad dan amalannya. Ia memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah menganggapnya sebagai ahlul bait atau keluarganya, ujar Abu Darda dengan menggunakan bahasa Arab setempat dengan sangat lancar dan fasih. Saya datang mewakili saudara saya, yaitu Salman, untuk melamar putri Anda. Katanya melanjutkan kepada wali si wanita, menjelaskan maksud kedatangan mereka. Mendengarnya, si tuan rumah merasa terhormat. Tentu saja, ia kedatangan dua orang sahabat Rasulullah yang utama. Salah satunya bahkan berkeinginan untuk melamar putrinya. Sebuah kehormatan bagi kami menerima sahabat Rasulullah yang mulia. Sebuah kehormatan pula bagi keluarga kami jika memiliki menantu dari kalangan sahabat, ujar ayah si wanita itu. Namun, sang ayah tidaklah kemudian segera menerimanya. Seperti yang diajarkan Rasulullah, ia harus bertanya pendapat putrinya mengenai lamaran tersebut. Meski yang datang adalah seorang sahabat Rasul, sang ayah tetap meminta persetujuan sang putri. Jawaban lamaran ini merupakan hak putri kami sepenuhnya. Oleh karena itu, saya serahkan kepada putri kami, ujarnya kepada Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Sang tuan rumah pun kemudian memberikan isyarat kepada istri dan putrinya yang berada di balik hijab. Rupanya, putrinya telah menanti memberikan pendapatnya mengenai pria yang melamarnya. Mewakili sang putri,
Ibunya pun berkata, "Mohon maaf, kami perlu berterus terang," katanya membuat Salman dan Abu Darda tegang menanti jawaban. "Maaf atas keterus-terangan kami. Putri kami menolak lamaran Salman," jawab ibu si wanita. Tentu saja akan menghancurkan hati Salman. Namun Salman tetap tegar. Tak sampai di situ, sang ibunda melanjutkan jawaban putrinya. "Namun karena kalian berdualah yang datang dan mengharap ridha Allah, saya ingin menyampaikan bahwa putri kami akan menjawab iya jika Abu Darda memiliki keinginan yang sama seperti Salman," kata ibu si wanita solihah, idaman Salman yang diinginkannya untuk menjadi istrinya. Namun justru wanita itu memilih Abu Darda yang hanya menemani Salman. Jika seperti pria pada umumnya, maka hati Salman pasti hancur berkeping-keping. Ia akan merasakan patah hati yang amat sangat. Namun Salman merupakan pria soleh, seorang mulia dari kalangan sahabat Rasulullah. Dengan ketegaran hati yang luar biasa, ia justru menjawab, "Allahu Akbar," seru Salman dengan girang. Tapi siapa sangka, dalam keadaan patah hati, Salman Al-Farisi tidak membenci sahabatnya. Ia justru berbahagia. Perasaan ikhlas dan tegar menghantarkan Salman untuk melepaskan harapan dan berkata, "Semua mahar dan nafkah yang sudah aku persiapkan ini, aku serahkan kepada Abu Darda. Dan aku pula yang akan menjadi saksi pernikahan mereka," ujar Salman dengan kelapangan hati yang begitu hebat. Betapa besar kemuliaan hati Salman Al-Farisi, meski kisah cinta dirinya tak sesuai harapan semestinya. Ia sepenuhnya sadar bahwa cinta kepada manusia tidak boleh melemahkan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan Salman tidak hanya dibuktikan dari fisiknya, tapi juga dari dalam hati dan terpancar karena imannya. Selain itu, Salman Al-Farisi pun sangat paham tentang arti persahabatan sejati. Tak ada sedikit pun rasa benci dalam dirinya kepada Abu Darda. Salman justru ikut bahagia saat sahabatnya berbahagia. Betapa Salman Al-Farisi menunjukkan kita sebuah kebesaran hati. Beliau juga sangat paham makna persahabatan sejati. Apalagi Rasulullah SAW membuat ikatan persaudaraan antara Salman dan Abu Darda. Maka benar sabda Rasulullah, "Tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.